Seperti binatang yang terluka, ia menjelajahi belantara padang pasir, tanpa tahu kemana tujuannya, atau apa yang dilakukannya. Yang ia tahu hanyalah ia harus sendiri. Ia tidak lagi bisa hidup dan bertahan dalam dunia manusia. Ia harus menyendiri bersama kesedihannya, dan tempat terpencil yang hanya terdiri dari pasir dan bebatuan, di tengah-tengah gunung dan jurang, adalah satu-satunya tempat yang cocok baginya. Maka berkelanalah dia mengarungi gurun, melantunkan puisi dan syair-syair. Majnun si orang gila, sendirian di tengah padang pasir. Mendengar setiap perkataan Majnun, hati sang ayah tenggelam dalam kesedihan, dan ia mulai menangis. Kemudian dengan perlahan ia menuntun tangan anaknya, membimbingnya pulang kembali pada kehangatan keluarga. Di sana teman-teman dan sanak keluarganya telah berkumpul untuk membantu semampu mereka. Namun bagi Majnun mereka semua adalah orang asing. Ia tidak tahan tinggal di rumahnya. Majnun menenggelamkan semua orang dengan dukanya. Semua orang yang menjenguknya akan pulang dengan air mata kesedihan dan keputusasaan melihat keadaan Majnun. Untuk beberapa hari pertama, teman-teman Majnun mampu menenteramkannya dengan mengingat kembali tentang kenangan-kenangan indah yang pernah mereka lalui ketika masih kanak-kanak. Tapi tidak lama kemudian, besarnya kepedihan Majnun menjadi terlalu berat untuk ditanggung bersama teman-temannya. Maka di suatu pagi, Majnun mengoyak kelambu kasih sayang dan perlindungan yang dihamparkan di atasnya oleh teman-teman dan keluarganya. Ia mengumpulkan beberapa barangnya, lalu pergi kembali ke tengah padang pasir Najd. Seperti binatang yang terluka, ia menjelajahi belantara padang pasir, tanpa tahu kemana tujuannya, atau apa yang dilakukannya. Yang ia tahu hanyalah ia harus sendiri. Ia tidak lagi bisa hidup dan bertahan dalam dunia manusia. Ia harus menyendiri bersama kesedihannya, dan tempat terpencil yang hanya terdiri dari pasir dan bebatuan, di tengah-tengah gunung dan jurang, adalah satu-satunya tempat yang cocok baginya. Maka berkelanalah dia mengarungi gurun, melantunkan puisi dan syair-syair. Majnun si orang gila, sendirian di tengah padang pasir, hanya ditemani oleh puisi-puisinya. Namun walaupun Majnun gila, puisinya tetap memiliki makna yang dalam. Bahkan walaupun orang mencaci dan menghinanya, mereka tetap mengakui keindahan puisi Majnun. Sehingga tidak lama kemudian, orang-orang dari jauh maupun dekat mulai berdatangan mendengarkan lantunan syair-syair Majnun. Di tempat pengasingannya di sebuah gunung, mereka akan duduk mengelilingi Majnun untuk mendengarkan ia menyenandungkan kidung-kidung cintanya. Sambil mendengarkan, mereka akan menulis bait-bait puisi Majnun dan membawanya pulang ke kota-kota dan desa-desa mereka. Sementara itu, kembang yang dulunya masih kuncup, sekarang telah mekar sempurna. Laila tumbuh semakin cantik setiap harinya. Sekilas tatapan matanya mampu membuat ratusan raja bersimpuh di kakinya. Satu senyum dari bibir merah delimanya cukup untuk menaklukkan sebuah armada tentara bila ia menginginkannya. Kecantikannya tidak ada yang dapat mengalahkan, dan tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari jeratnya. Matanya menawan setiap lelaki. Siapapun yang memandang wajahnya yang seindah bunga akan segera terpikat. Namun kelopak matanya menolak untuk bermurah hati.
Matanya ketika sedang menutup, tampak bagaikan sedang berkata, hanya Tuhan yang dapat memberikan apa yang kalian inginkan, karena aku tidak akan memberikan kalian apa-apa. Ratusan hati telah jatuh ke dalam sumur kecantikannya. Sungguh betapa kuat pesonanya. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.